Selamat sore adik-adik semuanya. Kita berjumpa lagi. Terakhir kita ketemu kemarin masih waktu bulan puasa. Nah, sekarang kita udah bertemu lagi setelah momen Lebaran. Mohon maaf lahir batin untuk semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Masih ingat sama kakak kan, Dekku? Baiklah, kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab 6. Nah, baiklah kita akan lanjutkan ke materi terakhir di literasi bahasa Inggris ini, yaitu Reading Enrichment 2, sama kayak bab 5 sebelumnya. Urutannya itu sudah hampir ya, bukan mirip ya, Dek. Menyerupai ya kan dengan susunan materi literasi bahasa Inggris di UTBK. Nah, ini untuk adik-adik pejuang UTBK. Semangat ya, Dek. Minggu depan kan udah minggu pertama kalian mengikuti UTBK. Yuk kita mulai nomor 1. Nomor 1 ini itu kan materinya pakai materi comparison text of comparison atau perbandingan gitu kan. Nah, dia itu biasanya pakai teks 1, teks 2 atau menggunakan passage A atau passage B gitu kan. Nah, kebetulan di teks kita itu dia yang pakai teks 1, teks 2. Pertanyaannya di sini dia menanyakan apa? Dia menanyakan makna ya kan dari si kognitif empathy ya kan? Atau kita singkat dengan TOM, ya kan? Jadi TOM itu adalah singkatan dari Theory of Mind, ya kan? Jadi makna dari si TOM ini itu bisa kita lihat di teks 1, ya kan, Dek? Di teks 1 pada kalimat mana? Pada kalimat kedua. Di kalimat pertama kan diakhiri dengan kata cognitive or theory of mind, titik. Terus ada kata it is, gitu kan. It ini adalah kata ganti dari si cognitive empathy or Tom. Setelah is ada kalimat apa? Ada kata the ability. Berarti menjelaskan sebuah apa? Sebuah kemampuan. Berarti kata kunci dari kognitif empathy atau TOM ini adalah apa namanya? Kemampuan. Dari opsi A, B, C, D ataupun E yang memiliki makna kemampuan itu dia opsi mana, Dekku? Yuk, opsi yang mana, Dekku? Ada yang bisa jawab? Yang maknanya kemampuan. Kalau A ada Kak di situ yang maknanya kemampuan. Yang mana jawabannya, Dekku? D. Kalau D itu ada nggak makna dia merupakan kemampuan? Nggak ada ya, Mas Dino. Jadi yang kemampuan itu opsi apa, Kak? Opsi A. Kan kemampuan kata kuncinya. Kata lainnya adalah skill. Skill maknanya juga sama, yaitu kemampuan. Next, number 2. Kalau nomor 2, itu dia ada materi reference. Ya kan, udah kita bahas sebelumnya ya. Ini merupakan kata ganti. Kita mau lihat kata ganti siapa di situ? Kata ganti D. Lihatnya di mana? Lihat sebelah kiri subjek atau objek terdekat. D itu ada di teks berapa? Ada di teks 2, paragraf pertama. Gitu kan? Nah, yang mana itu? Yang mana kok tidak di ini ya? Oh nih, yang kalimat they create. Itu kalimat 1, 2, 3, kalimat keempat. D ini ada pada kalimat keempat, teks kedua, paragraf
pertama, ya kan? Jadi yuk sama-sama lihat kalimat keempat, ya kan? Kalimat keempat di teks kedua di paragraf pertama. Di situ kalimatnya adalah they create. They create, ya kan? Kita mau cari they. Sebelum titik itu ada kata researchers. Jelaslah bahwa they ini pengganti subjek atau objek. They tadi itu kan di kalimat keempat. Sebelum kalimat keempat itu kan kalimat terakhirnya ada kata researchers. Jelaslah ini titik, ini they. Itu kan cari sebelah kiri subjek objek terdekat yaitu researchers. Maka jelas nomor 2 itu jawabannya adalah cacing. Ya kan? Nah, oke adik-adik masih bisa diikuti ya untuk nomor 1 dan nomor 2. Aman ya? Lanjut kita ke nomor berikutnya yaitu nomor 3. Nah, masih ingat nggak kalian kalau ada kata opinion, ya kan? Kata kuncinya adalah opinion. Jadi kalau ada kata opinion, langsung kita cari ada 2 kata kuncinya. Yang pertama itu kata should, yang kedua itu dengan kata hope, ya kan? Nah, jelas di opsi A, B, C, D, E ada kata should atau hope. Yang ada kata hope itu cuma 1, yaitu di opsi E. Should-nya nggak ada, yang ada kata hope. Makanya jawabannya itu adalah entok. Nah, kakak-kakak cabang akademik, kalau bisa, kalau dia materi Zoom seperti ini, linknya itu di-share ke siswa, ya kan, biar nanti ada interaksi antara tentor dan siswanya. Kalau kayak gini kan kami yang di sini tuh nggak tahu apa jawaban dari adik-adik di sana. Kalau kayak kemarin lebih enak kayaknya ya kakak-kakak cabang, karena banyak yang join di Zoom. Baik, next, yang keempat. Yang keempat di teks sama, itu dia nanya result, ya kan? Dia menanyakan sebuah hasil, result of evaluation, ya kan, of actor brains activity with performance a character can be found. Berarti yang ditanya di sini adalah hasil dari evaluasi dari siapa? Yaitu si actor brain. Ya kan? Activity. Nah, berarti keywordnya kita cari kata actors brain activity. Ada nggak bisa kita lihat adik-adik semuanya? Kalau teks 1, paragraf 1 ada nggak? Teks 1, paragraf 1 yang ada kata brain activity, actors brain activity. Kalau di teks 1 itu adanya di paragraf 2, ya kan? Di teks 1 itu adanya pada paragraf kedua. Ya, opsi. Lihat opsi teks 1 paragraf 2 berarti itu pilihannya antara B atau D. Berarti tugas kita sekarang tinggal cari teks 2 yang ada kata actors brain activity. Teks 2 itu dia bilang antara paragraf 3 atau 4. Paragraf 3 ada nggak ya? The finding showed that when the actors heard their own name during the performance, their response was suppressed in the left anterior prefrontal cortex of the brain. Ada ya? Paragraf 4, according to the lab researcher, the first time neuroscientist, dia ada neuronya, tapi tidak membahas si brain activity-nya. Brain activity-nya itu di teks 2, ada di paragraf 3, ya kan? Kata kuncinya apa? Ada kata response. Berarti jelas ini dia merupakan activity of brain atau brain activity. Maka jelas
Nomor 4 itu jawabannya adalah bola. Ya kan? DK paragraf 4, Kak. Paragraf 3, Dekku. Ya kan? Adanya pada paragraf ke-3. Karena di kata kuncinya apa? Ada kata response. Respon itu berarti kan ada terjadi aktivitas proses di dalam otak. Itulah jelas yang kata kunci kita juga ada merupakan brain activity. Maka nomor 4 jawabannya adalah bola. Nomor 5 untuk ini dia tanya relationship, ya kan? Relationship antara teks 1 dan teks 2, gitu kan? Nah, di teks 1 itu menjelaskan tentang apa? Kita kata kuncinya itu lihatnya lebih gampang dari teks 2. Kenapa? Karena di sini sudah ada menunjukkan respon dan aktivitas. Berarti activity itu kan sama dengan mekanisme terjadinya respon. Ya kan? Itu terdapat di paragraf berapa, Kak? Terletak pada paragraf 3 teks kedua. Berarti inilah yang menjadi keyword kita, Dekku. Karena kita bisa lihat dari nomor 4. Berarti dari keyword ini dapat kita simpulkan. Nomor 5 ini jawabannya apa, Dekku? Ada yang bisa jawab? Ini ada Rafindra sama Agliman. Yuk. Yang mana deh itu mekanisme respons itu kan sama ya. Berarti kan kenapa terjadi respon? Karena ada sebuah aktivitas atau tahapan mekanisme yang terjadi di dalam otak. Itu terdapat di paragraf berapa? Paragraf 3, teks yang kedua. Itulah yang menjadi kata kuncinya kita, ya kan? Nah, yang ada kata kuncinya teks 2 itu merupakan brain activity atau sebuah mekanisme terjadi dalam proses respon itu hanya ada di opsi domba. Yuk, any questions number 1 until number 5? Kak, tolong diulangi nomor sekian, boleh? Boleh, saya kurang paham. Boleh. So, baru kalau memang semua aman, nanti akan kita lanjutkan ke teks berikutnya, yaitu tabel questions. Gimana semuanya aman? Aman, Dekku? Yang nomor 1 tadi gimana, Kak? Oh ya, tadi tuh yang belum ketemu sama ininya ya, halamannya. Yuk. Di nomor 1, dia kan pertanyaannya menanyakan si cognitive empathy or COM. COM ini adalah singkatan dari apa tadi kata dia? Theory of mind. Nah, di kalimat 1, di teks 1 kan dia bilang, an actor creates and performs a character by using cognitive empathy or theory of mind atau TOM. It is, katanya gitu kan. Nah, it ini merupakan kata ganti dari si cognitive empathy atau TOM. Ada kata is yang menjelaskan adalah. Jadi si TOM ini adalah sebuah kemampuan. The ability ini kan makna lainnya kemampuan. Berarti keyword utama dari si Tom ini adalah ability, kemampuan. Ya kan? Nah, jadi di opsi A, B, C, D, E yang punya makna kemampuan itu ada di opsi A, yaitu kata skill. Kalau di opsi B, C, D, dan E itu tidak ada. Oke? Aman? Ya, Kak, boleh ulang nomor 2? Boleh. Nomor 2. Kalau nomor 2, itu materinya adalah reference. Sama seperti materi sebelumnya, reference ini kan maknanya adalah kata ganti, ya kan? Kata ganti apa? Kata ganti pronoun. Apa pronoun yang mau kita cari, Kak? They. Ya kan? They ini terletak pada teks 2, kalimat keempat,
paragraf pertama. Kebalik ya dek, kalimat dulu, teks gue udah pokoknya sama lah ya. Teks kedua, paragraf 1, kalimat keempat dengan kalimat isinya they mananya? Oh ini. They create and delivered interactive, ya kan? Production of Shakespeare. Jadi they ini siapa? Mereka membuat. Berarti kan ini people gitu kan. Subject. Jadi they itu carinya di sebelah kiri, ya kan? Subjek atau objek terdekat. Jelas di situ subjek atau objek terdekat adalah researchers. Maka jelas they ini adalah kata ganti researchers, yaitu opsi C. Nah, itulah untuk penjelasan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Aman deh semuanya? Aman ya? Baiklah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Nomor 6, 7, 8, 9, 10, itu kita udah masuk ke bagian table questions. Sama kayak aturan kemarin di bab 5, table questions itu pasti urutannya yang pertama menanyakan who, yang kedua dia nanya sinonim, ya kan? Yang ketiga dia tanya lagi who, ada 2 soal mengenai who, sinonim 1 soal, terus ada who lagi, di sini ada 3 who. Yang kelima terakhir itu dia tanya tone. Berarti jelas ada 5 soal di table questions. Who ada 3 soal. Sinonim ada 1 soal. Tone itu ada 1 soal. Kita mulai dari nomor 6. Nomor 6 yang ditanya who explicitly suggest to live frugally by not purchasing any stuff. Kata kuncinya hidup secara frugal dengan cara not purchasing any stuff. Berarti ini kata kunci yang harus kita cari, ya kan, di tabel Harley Bear, Brini Shaw, Yasir Said, Kerry Baldwin, Caleb Beers, Daniel Trey. Nah, Daniel Trey. Nah, menurut kalian jawabannya itu yang mana sih, Dek? Yang ada kata kunci frugality, not purchasing any stuff. Berarti kalau don't not purchasing any stuff itu sama dengan kalimatnya don't buy anything, ya kan? Kan nggak boleh beli sesuatu gitu kan? Kak, iya bener. Jawabannya adalah entok. Nah, gitulah cara mudah mengerjakan si table questions. Number 7. Dia tanya makna dari frugality. Apa sih, Dek, makna dari frugality? Hidup dengan hemat atau praktis, gitu kan? Hidup dengan hemat, gitu kan? Hemat bisa, praktis bisa. Di opsi A, B, C, D, entok. Itu yang mana? Tapi frugal ini bukan hidup murah ya. Hidup hemat. Kalau yang entok ya jahat kali, hidup murah, bah. Murahan loh. Kan nggak gitu, Dek. Yang mana jawabannya, Dekku? Yang maknanya sama dengan frugality. Yuk, ugly man, kamu adalah pengganti user yang bisa menyemangati kakak mengajar, Dekku. Mas Dino juga ada ya. Mas Dino, Deka, strictness, ya strict itu dia secara ketat, Dek, beda ya. Ugly man, B, Kak, simplicity itu hidup dengan simple. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C, thriftness. Thriftness itu bukan hanya, kan kata kuncinya thrifting. Yuk lihat maknanya di kamus kalian apa. Yuk kerja sedikit yuk, Dekku. Thriftness apa menurut kalian di situ? Thriftiness.
Nggak monja ya, Dek. Astagfirullah. Jangan gitu deh, gara-gara banyak daily activity katanya. Hemat Kak, iya benar. Jadi jangan kalian kira thrifting itu langsung monja. Enggak ya dek, thriftiness itu makna sebenarnya adalah hemat. Maka frugality lah persamaan katanya. Next, number 8. Number 8 itu dia bilang who post the least relevant answer, yang memiliki jawaban yang relevan dengan pertanyaan siapa? Pertanyaan dari si Harley Bell. Ya kan? Nah, pertanyaan si Harley Bear ini apa sih, Dek? Pertanyaannya kan, what are some of Greek frugal hacks? Dia menanyakan mengenai frugal hacks, ya kan? Yang akan membantu kamu, ya kan? That help you a lot, membantu kamu sekarang atau masa depan, gitu kan? Jadi kata kuncinya adalah yang memberikan frugal hacks yang membantu kita di masa saat ini dan masa depan. Bisakah kalian lihat yang mana hidup dengan hemat untuk keuntungan masa saat ini, ya kan, dan masa saat yang akan datang? Siapakah yang memberikan frugal hacks tersebut? Si Brain kah, Yasir kah, Kerry kah, Caleb kah, atau Daniel? Siapa deh itu? Siapa yang memberikan frugal hacks yang dapat membantu kita banyak di masa sekarang dan masa yang akan datang? Yuk jawab yuk, Ugly Man, Mas Dino, dan satu lagi siapa tuh? Rafindra. Yuk, yuk, yuk. Yang mana Deku? Kalau Caleb itu salah ya. Karena dia di situ bilang frugal hacks. Tapi kalau yang membantu kita apa di situ dia nggak ada bilang apa-apa. Dia hanya bilang frugal hacks, you will about ways to think cheaply. Those are greed. I found much frugality comes down to self-control, not buying stuff you don't need. Also, self-control is a lot harder than just looking for cheap stuff. For example, I want the latest smartphone, but my phone is still working very well. So, I don't buy anyone. Bukan ya? Jawabannya A, Kak. Brena. Brena nggak ada. Tidak A. A semua. Ya ampun. Yang lain, Dekku. Yang lain. Salah kalau A. Coba lihat si Kerry Baldwin. Si Kerry Baldwin bilang apa? You know what is pathetic? Being poor when you are old. Menjadi miskin ketika kamu tua. And you will be old someday. Dan kamu akan menjadi tua suatu hari nanti. Learn to live within your means. Hiduplah dengan hidup yang bermakna. Dan simpanlah uangmu untuk masa tuamu. Nah, jadi membantunya adalah dengan mensimpan duitmu, menabung duitmu untuk masa tuamu. Maka jelas, ya kan? Nggak mestilah kita cari yang ada kata frugal hacks-nya. Yang kita menjadi kata kuncinya itu adalah yang membantu kamu nantinya. Yaitu dengan cara menyimpan duitmu untuk nanti masa pensiunmu. Retirement itu masa pensiun. Maka jawabannya adalah C. 9. Siapa yang tidak setuju? Kata kuncinya adalah disapprove. Siapakah yang tidak setuju dengan hidup hemat, yaitu dengan membeli barang murah, ya kan? Ya karena kalau beli bawang merah, beli barang murah tapi banyak, ujung-ujungnya kan tidak frugal. Berarti itu dengan alasan beli barang murah biar hemat, tapi sering itu berarti jadi tidak lagi menjadi berhemat. Itu siapa sih yang tidak setuju kalau mau berhemat dengan cara membeli barang murah? Yuk, itu siapa? Pendapatnya siapa deh itu?
Pendapat siapa? Yuk, yuk, yuk. Yang tidak setuju hidup dengan berhemat dengan membeli barang murah. Nah, tuh dia. By giving evidence, tanpa memberikan, maksudnya ya kalau beli barang murah, kalau banyak untuk apa? Nah, gitu kata dia. Itu adalah pendapatnya siapa? Deka. Bener, itu adalah pendapat si Caleb, karena dia bilang apa? Those argued, but I found that much of frugality comes down to self-control. Maka menurut dia, hidup frugal itu yang paling penting adalah bagaimana kita mengontrol diri. Tidak membeli banyak stuff yang tidak kamu perlukan. Dan juga ya kan mengontrol diri sendiri lebih sulit daripada melihat barang-barang yang murah. Contohnya, saya ingin handphone yang terbaru, tapi handphone saya masih bekerja dengan baik. Jadi ya saya tidak akan membeli ya baru. Bukan karena promo, tidak begitu satu. Ya kan, Dekku? Nah, lanjut untuk si table questions terakhir nomor 10. Ini dia tone-nya, karena dia memberikan sebuah informasi, ya, memberikan sebuah informasi, memberikan saran, berarti ini bagian dari supportive, yaitu opsi A. Kalau objektifnya kan nggak ada, harusnya ini kan sebuah fakta, berarti dia concern atau objektif, namun di opsi kita nggak ada, berarti ini bagian dari supportive untuk mendukung teman-teman berubah menjadi frugality, ya kan? Nanti kita bisa jadi kaluna, ya kan? Menabung sampai 300 juta. Ya kan, Dek? Dan nonton kaluna kan, Dek? Enggak, Kak. Ya Allah, dijawab sama kakak admin ya, Dek. Enggak, Kak. Katanya. Dia nggak mau nonton kaluna. Dia nggak mau nabung sampai 300 juta soalnya. Ya lebih penting Gojek. Oke, lanjut. Ada pertanyaan untuk nomor 6 sampai nomor 10 adik-adik semuanya. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Aman semuanya? Aman? Baiklah, kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya. Lanjut, nomor 11. Udah ya, udah terdownload semua ya. Oke, lanjut. Kita nomor 11. Di nomor 11 kita kembali lagi ke text of comparison yang menggunakan teks 1 dan teks 2. Ini itu adalah menu wajib ya, Dek. Menu wajib setiap tahun materi literasi bahasa Inggris, ya kan? Nah, ingat ya, udah masuk lagi deh nih. Opinion kayak nomor 3, ya kan? Jadi kata kunci nomor 11 ini itu adalah opinion. Kakak ingatkan kembali, kalau ada kata opinion, carilah kata should atau cari kata hope di opsi. Nah, tinggal cari deh, gampang nih. Ada ketemu kata should atau hope? Tadi kan ada Mas Dino, ada Aglipen, ada Revano ya tadi siapa namanya? Ravendra, ya kan? Terus sekarang udah tambah ada Leta dan user. Yuk, yuk jawab yuk, Dek, yuk. Kayak biasa kita yuk. Nah, ini dia. Agli C, user C. Iya, karena kan tugas kalian hanya lihat should atau hope. Jelas sekali. Yang ada kata should atau hope itu ada pada opsi C. Ya kan? Nah, ini benar semua nih. Makasih adik-adikku. Nah, gini kakak semangat nih ngajarnya nih, Dek. Ada Agli, ada Yuster, ada Leta, ada Ravindra. Tinggal Mas Dino yang nggak komen ya. Semua jawabannya benar. Jadi kalau ada kata opinion, oh iya, kata Kak Riri, kalau opinion, carilah kata should atau hope. Kalau nggak ada, baru nanti tinggal dilihat. Tapi biasanya ini ya, Dek, paling umum. Tapi Kak tahu gitu kalau nggak umum, ya kan, Dek? Lanjut 12. 12, dia nanya tentang apa sih? Dia tanya relationship.
teks 1 dan 2. Yuk kita lihat. Di teks 1 dia bilang apa sih gitu kan? Di teks 1 dia bilang ada sebuah penjelasan. In 2010 and 10, researchers mengestimasikan ya kan 8 juta kilo dari plastik itu memasuki. Berarti teks itu dia ada sebuah explanation. Teks 2 bagaimana? Teks 2 diawali dengan kata plastik. Is ini adalah ciri-ciri dari descriptive text, ya kan? Atau explanation text, ya kan? Jadi kalau ada kata is, ada kata are, ya kan? Kalau nggak is, dia are. Itu ciri-ciri dari descriptive text dan explanation text. Nah, karena teks 1 dia explanation, kalau teks 2 descriptive text ada nggak di opsi? Kalau nggak ada, explanation ada nggak di opsi? Gitu kan? Jadi kalau enggak explanation descriptive text, dia explanation, salah, kok dua-duanya ke arah sini? Nah, doyong kita. Nah, kalau enggak explanation descriptive text, dia explanation. Yang ada di opsi apa, Dekku? Sileta jawabannya entok. Belum tepat, Dekku. Yang lain? Jadi kalau nggak explanation descriptive, explanation ya, Dek. C, user C. Yang lain? Mana tahu ada yang jawab A, B, D belum nih? Rafindra C, Mas Dino dan Agli apa, Dek? C. Ya, benar. Jawabannya adalah C. Kalau explanation descriptive itu nggak ada di penjelasan opsinya. Yang ada explanation. Namun biar kita terkecoh, dia buat both text, ya kan? Explain. Ini dia buat. Nah, ini yang terkadang membuat kita terkecoh, ya kan? Aman ya, Dek? Nomor 12. Kita lanjutkan ke nomor 13. Nomor 13 itu dia tanya apa sih, gitu kan? Apakah yang akan terjadi happen? Apa yang akan terjadi in the future? Ya kan? Di sini kan di teks 1 dan teks 2 itu sama-sama membahas mengenai plastik. Berarti apa yang terjadi di masa akan datang? Berarti kan kita sekarang lagi apa nih? Kita lagi memerangi gitu kan, memberantas penggunaan plastik gitu kan. Nah, jadi karena kita adanya memberantas penggunaan plastik, maka yang terjadi di masa akan datang itu ada pada opsi apa, Dek? A, B, C, D, atau E? E. Ya, yang lain. Yang jawab cuma Yusar dan Mas Dino. Nih, yang lain enggak. Namun, walaupun hanya mereka berdua, benar jawabannya adalah entok. Yang ingin kita yang terjadi pada masa yang akan datang itu apa? Tidak ada lagi namanya penggunaan bahan plastik di dunia. Oke.
Eka, iya. Makasih Rafindra, makasih user, makasih Mas Dino. Yuk, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kita udah masuk ke teks baru di nomor 14, yaitu mengenai Sequoia. Sequoia itu apa sih, Kak? Sequoia itu adalah suku, ya kan? Si Sequoia ini adalah seorang laki-laki suku dari Indian Cherokee, ya kan? Nah, di sini dia bilang kata kunci nomor 14, what is the most important reason Sequoia will be remembered? Apakah important reason, ya kan? Dia harus kita ingat. Yuk, apa sih? Berarti dia memiliki sebuah penemuan gitu kan? Nah, apa sih penemuan dari si Sequoia ini? Kenapa dia harus kita ingat? Berarti kan dia memiliki jasa. Jasanya apa? Merupakan sebuah penemuan. Apa yang ditemukan si Sequoia ini, Dekku? Ya, opsi A, B, C, D, atau apa? Kenapa Sequoia ini harus kita ingat? Sequoia was a young Cherokee Indian, son of a white trader and an Indian school. At an early age, he became fascinated by the talking leaf, an expression that he used to describe the white man's written records. Although many believe this talking leaf to be a gift from the Great Spirit, Sequoia refused to accept that theory. Like other Indians of the period, he was illiterate. Dia adalah seorang yang buta huruf, bukan buta warna ya, Dekku ya. But his determination to remedy the situation led to the invention, adanya sebuah penemuan of a unique 86 character alphabet based on the sound patterns that he heard. Apa deh? Agliman C, Kak. Yang lain? Agliman C, user, Rafindra, Mas Dino, dan Leta apa deh? C. Udah mulai bisa melucu Rafindra nih. Yang lain deh tuh. Masih sama jawabannya. Adakah pendapat lain? Sebelum kita kunci jawabannya. Yang lain gimana? Kalau D, Kak? Kalau D, he recover from his madness and help mankind. Enggak lah, D. Itu kan enggak penemuan. Jelaskan di kalimat dia bilang, dia invention of a unique 86 karakter alfabet. Berarti dia membuat sebuah alfabet yang unik. Maka 14 benar jawabannya adalah C. Sesuai dengan kalimatnya ya kan Mas Dino? Udah. Oke, udah suka nih, udah masuk dia pendatang baru Alberto. Alberto atau Alberto? Marah nanti. Alberto ya. Ingat do. Lanjut nomor 15. Kenapa ya kan? Bagaimana sih reaksi keluarga Sequoia terhadap idenya untuk mengembangkan berbicara dengan daun, talking leaf. Talking leaf, apakah reaksi dari keluarganya? Yo, apa reaksi dari keluarganya, Dekku? Dia ingin mengembangkan pikirannya mengenai talking the leaf. Talking leaf, berbicara dengan daun. Ada pada paragraf mana, Dekku? Ada di paragraf ke-2. Ada di paragraf kedua yang dia kalimatnya, his family and friends thought him mad, but while recuperating from a hunting accident, he diligently and independently set out to create a form of communication for his own people as well as for other Indians. Berarti mereka merasa dia mad. Apa sih mad ini, Dek? Apa makna dari mad? Apa makna dari mad, Dek?
Gila ya deh. Mad itu adalah gila. Jadi di opsi itu yang maknanya gila adalah opsi bola. Ya, benar. Jawabannya adalah bola. Ya. Oke, untuk nomor 11, 12, 13, 14, 15, any questions? 16. What prompts Sekuyah to? Ya kan? To develop his alphabet. Apa sih tujuannya? Tujuan untuk mengembangkan si alfabet ini. Tujuan to develop his alphabet. Kan tadi udah dia jelaskan ya di paragraf 2 itu. Dia bilang apa tadi? His family and friend thought him mad, but while recuperating from a hunting accident, he diligently and independently set out to create a form of communication for, untuk siapa? For his own people. Ya kan? As well as for other Indian. Sama juga untuk para Indian lainnya. Nah, berarti kan untuk orang-orang gitu kan. Kata kuncinya tujuan dia mengembangkan alfabet ini. Itu ada pada A, B, C, D, atau N tok, dekku. Yang mana, dekku? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Yang mana adik-adikku yang baik hati? Yang Masya Allah, Tabarakallah. Apa tuh? D, Kak. Ya, Mas Didu D. Yang lain gimana? Virus, ada baru lagi nih. Virus D, ugly D. Leta mana Leta? Oke, bener ya. Untuk Mas Dino, virus dan ugly bener. Itu jawabannya adalah domba. Yang dengan kalimat, he wanted the history of people preserved for future generation. Jadi dia untuk pengembangannya ini untuk ya orang-orang di masa depan. 17. Aduh, maaf ya, Dek. 17. Dia pertanyaannya, it is implied that Sequoia called the written record stalking leaf because, nah kenapa sih Sequoia ini ya kan menyebut berbicara dengan daun ketika dia nge-record ya kan? Dia itu waktu nge-record itu nge-record siapa dekku? Dia 17 ini dia nge-record siapa? Ya kan? Dia buat si alfabetnya ini kan dengan cara merekod kan, merekod pembicaraan orang, mendengarkan pembicaraan orang. Siapa orang itu, dekku? Ada jelas di paragraf pertama. Di paragraf pertama kan dia bilang di kalimat kedua, at an early age, ketika waktu muda, he became fascinated by the talking leaf, an expression that he used, sebuah ekspresi yang dia gunakan untuk mendeskripsikan the white man's written record, seorang laki-laki berkulit putih yang membuat rekaman. Berarti yang mana itu, dekku? Berarti kata kuncinya adalah white man. Adakah white man di opsi A, B, C, D? Apa kata si Ravendra? Bola, benar. Cuman di sini digantinya white man menjadi white people. Kalau di opsi lain nggak ada ya, Dek ya. Maka 17 jawabannya adalah bola. Yuk, mana lagi, Dekku? Yang mau ditanya? 1 sampai 17 ada sebelum kita lanjutkan ke 18. Aman? Lancar jaya, Dekku? Ya, lanjut nomor 18. Sequoia could be best described. Si sequoia ini, Dekku, ya kan? Sequoia.
Sequoia dideskripsikan sebagai apa gitu kan? Gimana kita mendeskripsikan si sequoia ini? Si determine kah? Si gila kah? Ya kan, Matt kan? Si backwards kah? Si mic kah? Atau si crazy? Jelas kalau B sama E itu bisa dicoret. Kenapa? Maknanya sama. Berarti tinggal A, C, D. Tapi sebenarnya kita itu udah bisa sih bisa menjawab ini dari kalimat ya yang mana Dekku? Oh nggak di sini dia. Beda teks. Jadi dia ini sebagai apa sih Dek? Sebagai determinasi kah? Sebagai backwards atau sebagai mic? Determinate kah? Iya bener. Apa sih Dek arti determinate? Determinate. Apa sih user makna dari determinate? Iya, orang yang punya tekad, punya teguh dia, gitu kan. Dia jadi sebuah tekad, ya kan, memiliki penemuan, ya kan, yaitu si alfabetnya untuk siapa? Untuk si orang-orang di masa depan. Maka jelas nomor 18 jawabannya adalah A. Akhir. Next. Title yang paling cocok adekku. Kok tile kakak tulis? Best title. Ya, best title-nya pasti jelas ya. Seorang sequoia yang memiliki tekad, ya kan? Kata kuncinya pasti ada kata sequoia-nya, ya kan, Dek? Si sequoia ini ngapain? Memiliki tekad. Yuk, mana opsinya yang benar, Dek? Ayam, nih bener aja lah ya. Pinter kalah Sarah Findra ini. Like, nanti kalau kita join Zoom lagi, kalian yang di sini harus join ya, Dek ya. Kak suka nih, dia punya interaksi, Dek. Jadi kakak nggak boring, kayak ngomong sama dinding ya, Dek. Ya, cuman si Rafindra nih, yang lain mana? Yang lain bagaimana, Dekku? User A, Rafindra A. Yang lain? Mas Dino A, Agliman A. Alberdo gimana? Virus? Apakah ingin memiliki jawaban yang lain? Ya benar ya, kata kuncinya kan sequoia dan tekad itu determinate. Berarti sequoia's determination to preserve the Cherokee language. Maka jawabannya adalah ayam. Cherokee language-nya itu yang mana Kak? Si 86 unique alphabet. The last questions. All of the following is true. Ini pakai yang detail information. Detail information. Detail information itu dibagi ada dua. Yang pertama itu dia ada state detail questions. Ini berarti cari yang true. Dan yang kedua itu dia ada unstated detail questions. Ini cari yang salah. Di soal kita itu except, berarti kita cari yang salah. Kalau cari yang salah, ya kan? Kan ini triknya dengan tes opsi. Tes opsi, berarti di opsi ada 4 benar, 1 salah. Kalau kita cari false, ya kan? Opsi A. Sequoia develop a form of writing with the help-nya itu ganti jadi to help. Aturannya kan the help. Jadi to help of Cherokee tribe. Cherokee tribe itu berarti sama dengan Cherokee people. B. Sequoia was a very observant young man. C. Sequoia spent 12 years developing his alphabet. D. Sequoia was honored by having some tree named after him. E. Sequoia spent 1 year developing his alphabet.
Semua benar kecuali. Kalau A benar ya, kan dia untuk mengembangkan ini untuk orang-orang Cherokee. Berarti A benar. B, dia observer, benar. Ya kan? C, D, E. Yang manakah yang salah? Yuk, yang mana yang salah, Dekku? E, virus bilang E. User E juga ya? Mas Dino D. Yang lain, yang lain. Jawabannya yang benar itu adalah si user virus sama Ravendra. Yang salah itu adalah entok. Kalau D itu ada D. D itu ada di paragraf terakhir. Kalimat terakhir, the giant redwood trees of California called sequoia in his honor. Ya kan? Itu D benar. C benar. Maka yang salah adalah entok. Oke Kak, nggak apa-apa, ya kan namanya belajar. Yuk, yuk tanya-tanya adekku. Sudah selesai untuk pembahasan nomor 1 sampai 20 karena kan sebenarnya kita hanya menjawab dengan materi-materi yang udah diajarkan sama kakak-kakak sebelumnya atau abang sebelumnya nomor 1 sampai 20 ini ya kan. Kita ini hanya memberikan aplikasi teori-teorinya di dalam soal. Adakah yang mau kalian tanyakan adik-adikku sayang? Atau ulang Kak nomor sekian boleh dong? Boleh lah. Kan masih ada waktunya. Cara menentukan alderstone Kak. Dia kalau misalnya kayak nomor berapa ya tadi tone-nya? Nomor 10 boleh digeser Kak. Kak. Nih nomor 10 kan dia itu kan ngeceritain frugal hacks, ngasih informasi kan, ngasih informasi, ngasih saran. Berarti kan itu sebuah fakta kan. Cuman di opsi kita tuh kan nggak ada concern, nggak ada objektif. Berarti selain informasi dan saran, dia menolong kita, membantu kita untuk hidup secara apa namanya frugal hacks kan. Berarti tetap kita mengetahui tone-nya itu ya berdasarkan informasi yang kita dapatkan di dalam teks. Jadi tergantung teksnya sih, Dek. Yang lain, yang lain, yang lain. Oke, aman ya. Berarti baiklah, terima kasih atas pertemuannya, terima kasih atas interaksinya selama ini dari bab 4, 5, 6 bersama kakak. Sampai kakak ingat beberapa nama kalian. Terima kasih adik, semoga kalian sukses di ujian UTBK dan kedinasan dan menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi anak-anak yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dedekku.